acara IPS di kampus. Jadi kita baru mulai 7:30 ya. Mungkin pertemuan selanjutnya untuk minggu besok, insya Allah jadwalnya kita ya tetap ya seperti biasanya yang Senin jam 7:30 aja kali ya, jangan jam 7 karena terlalu mepet sama sholat isya juga. Kalau 7:30 enggak apa-apa atau kemalaman ya? Kalau saya sih nggak apa-apa. Kalau yang lain gimana? Gimana? Tapi kalau ya 7:15 aja lah ya, 7:15. Kalau minggu ini oh aman, tuh Muhammad Rayhan. Oke, 7:30 ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Karena minggu ini memang saya agak lumayan susah juga ya sebenarnya nyari jadwal itu sebetulnya karena saya sendiri sedang koordinasi untuk apa namanya mengurus administrasi akreditasi. Sisi lain juga ada mau ada acara IPS juga ya. Mungkin kalian juga sudah mendaftar kepanitiaan IPS yang nanti tanggal Juni. Oke, itu hanya permulaan ya teman-teman. Jadi eh, minggu depan insya Allah kita sudah fix ya jadwalnya jam 7:15 seperti biasa hari Senin sama hari hari Kamis itu libur ya kalian ya kalau nggak salah. Iya, Bu, tanggal merah. Uff, langsung seneng ya hari Kamis libur minggu depannya juga kayaknya libur lagi deh kayaknya. Ya udah, em, sebelum itu kita mulai dengan membaca doa dulu terlebih dahulu ya, masing-masing dari kalian berdoa dimulai. Ya baik selesai. Untuk kemarin itu kan saya sudah memberikan beberapa video ya kepada PJ-nya Mbak Aulia ya. Kemudian kalian merangkum dari contoh soal yang ada di video. Mungkin nanti untuk apa namanya rangkumannya kalian bisa upload di G Drive-nya siapa silakan PJ-nya ya nanti membuat G Drive atau ada Epsilon sebelumnya. Di G Drive, Bu, biasanya Oh, appnya. di G Drive. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa kalau di G Drive ya itu yang kemarin ya, yang pengganti pertemuan yang kemarin. Untuk pertemuan kemarin kan sebenarnya kita harusnya membahas integral Fourier ya, tapi nggak apa-apa nanti saya bahas kembali tentang integral Fourier lagi. Nah, saya izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat Udah, Ibu. PPT saya di teman-teman? Sudah ya? Oke. Nah, mungkin kalian dulu juga sudah pernah membahas dengan dosen ya, dengan dosen kalian tentang integral Fourier. Jadi sebenarnya kalau integral Fourier itu dasarnya dari deret Fourier yang sebelumnya ya. Jadi kalian harus sudah paham tuh dulu tuh apa namanya bentuk dari deret Fourier itu bagaimana ya. Nah, kalau misalnya di kelasnya Pahan, ini saya menggunakan materinya Pahan ya karena saya tandem dengan Pahan. Jadi di sini itu ada persamaan deret Fourier. Nah, sebetulnya bedanya itu apa? Jadi nanti bedanya ini karena mungkin kalian sudah sebenarnya sudah mendapatkan materi deret Fourier atau integral Fourier, mungkin saya hanya sekilas aja kali ya. Kalau misalnya teman-teman apa namanya yang semester 4 kan saya jelasin tuh penjabaran dari kenapa kok bisa ditemukannya integral Fourier gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di sini saya hanya menjelaskan yang part soalnya aja kali ya. Pembahasan soal langsung. Nah, apa aja rumus yang sebenarnya digunakan gitu. Nah, sebenarnya nanti yang penting itu ya, ini teman-teman yang harus kalian pahami. Jadi nanti kalian harus paham, ini terlalu kecil nih, bentar. Nah, jadi yang kalian harus tahu ini ya. Jadi rumus yang dipakai untuk integral Fourier itu yang ini. Jadi fx sama dengan 0 sampai dengan teter hingga a omega cos omega x ditambah b omega sin omega x d omega ya. Jadi bedanya sama yang di red Fourier itu kan di red Fourier juga ada koefisien ya.
koefisien AN sama koefisien BN. Nah, kalau koefisien AN itu kan biasanya pakainya X, tapi kalau misalnya di sini kita pakainya itu V, bukan X ya. VDV. Kalau misalnya di deret Fourier kan untuk koefisien AN-nya itu kan pakainya cos omega X dx gitu kan. Kalau di sini hanya diganti aja ini sebenarnya cos omega V dV ya. Tapi ini pakainya A omega ya. Kalau misalnya itu kan bukan pakai omega. Jadi bedanya itu sebenarnya ya persamaan deret Fourier sama integral Fourier ya. Hmm, saya jelaskan penjabarannya atau udah nih teman-teman? Jadi kalau misalnya B omega itu seperti minus datar hingga sampai dengan datar hingga fungsi dari V sinus omega V dV. Nah, kemudian kalau misalnya disuruh mencari bentuk integral Fourier-nya, berarti yang ini ya, yang nanti kalian apa namanya gunakan untuk penyelesaian soal-soal ya. Hmm, saya hanya sekilas kali ya, kenapa kok ini dinamakan integral Fourier. Nah, jadi sebenarnya kenapa bedanya deret Fourier sama integral Fourier itu sebenarnya di sini ya. Jadi saya sekilas membahas. Jadi ini ada persamaan umum dulu deret Fourier, kemudian omeganya itu kan di sini NP per L ya. Nah dari sini koefisien yang AN sama BN-nya itu kan ada NP per L. Nanti itu sebenarnya diganti sama omega ya kalau misalnya di integral Fourier. Nah nanti diperolehlah persamaan yang ini nih fx ya. Nah diperoleh persamaan ini ya. Ini intinya pejabaran ya, pembuktian rumus yang tadi koefisien integral ya. Nah, kemudian nanti yang seper L diganti delta omega per pi, kemudian nanti diperoleh ini ya. eh Kemudian, nah disinilah muncul yang namanya integralnya. Jadi kita menggunakan karena L-nya itu dianggap tak terhingga, jadi nanti karena tadi ya persamaan yang fx-nya kan ditemukan ini sigma delta omega. Nah, sebenarnya sigma delta omega ini sama aja kayak integral dw gitu sebenarnya. Makanya apa namanya nanti di persamaan fx-nya itu muncul integral. Makanya ini disebut integral Fourier itu dari situ. Jadi pengembangan dari deret Fourier dengan menggunakan integral. Itu cara-caranya pengantar ya. Kenapa kok bisa ditemukannya atau kenapa muncul persamaan integral Fourier-nya. Ya. Dan yang penting ini aja kalian. Kalau kalian kan udah seharusnya sudah itu banget ya, sudah expert nih. Karena kan kalian sudah mengikuti 6 bulan ya dulu ya berarti kan kuliah Wismat. Kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Nah, jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang fungsi kosinus atau ganjil genap belum ya? Saya lupa. Sudah belum? Fungsi Kayaknya kosinus, fungsi sinus, udah belum? kayaknya belum deh, Bu. Udah belum Oh, ya, Roy? belum loh. Sudah belum nih. Teman-teman ada yang inget gak coba? Oh, udah, Bu. Udah kan ya? Alhamdulillah masih ada yang ingat ya. Allah dari berapa manusia di sini? Kayaknya dari 19 manusia, 2 orang yang, oh Royhan tuh, Alhamdulillah. Makasih ya Mas Royhan sudah ingat. Nah udah ya, sudah saya jelaskan sepertinya deh. Jadi kalau misalnya, ya mungkin ada yang lupa lagi ya, saya jelaskan sedikit lah. Jadi intinya itu ya, kalau misalnya nih, fungsi, nah ini kira-kira fungsi apa? Kosinus atau sinus? Kos Kos. atau sin? Apa? Kos ya? Bener, kalau misalnya fungsi cos berarti dia apa genap atau ganjil? Genap. Iya, ih, pinter banget. Kalau fungsi cos itu genap ya. Bener.
Kalau misalnya genap, itu tandanya apa? BN-nya sama dengan nol atau apanya yang nol? BN-nya yang sama dengan nol ya. Nanti bukan BN ya, nanti di sini ya. B omega ya. Karena ini integral Fourier bukan direct Fourier. Bentar. Nah, karena ini di integral Fourier jadinya pakainya B omega. Karena pakai integral. B omeganya itu sama dengan nol ya. Kalau misalnya A omeganya itu ada nilainya yang tadi ya, yang koefisien apa namanya Fourier tadi ya. Nah, kalau misalnya ganjil, kalau genap tadi apa cos ya, fungsi kosinus. Kalau misalnya ini, nah mana nih? Gini. Nah, ini apa? Sinus, Bu. Iya ya, sinus ya. Sinus, kalau misalnya sinus berarti dia adalah ganjil. Kalau ganjil berarti yang nol adalah A AN. omeganya nol. Nanti BN-nya nilainya kayak tadi ya, pakai rumus yang tadi ya. Jadi kalau misalnya B omega berarti pakainya yang sin sin ya, sin omega dV. Kalau yang A omega itu pakainya yang cos omega dV ya. Sambil dibuka, saya kayaknya sudah mengirimkan presentasinya ya, petanya ya, atau belum ya? Saya Sudah, lupa. Ibu. Sudah, nah ya sambil dibuka itu. Nah ini ya bedanya. Nah, tapi untuk menentukan fungsi itu genap atau ganjil kan kita harus tahu dulu ya gambarnya itu kayak gimana kan. Kalau misalnya kita nggak tahu gambarnya kan nggak bisa juga kita menentukan fungsi itu ganjil atau genap. Jadi sebenarnya langkah-langkahnya itu yang betul. Itu yang pertama, itu kalian harus menentukan batas integralnya dulu. Ya, batas integralnya dulu. Nah, barulah yang kedua kalian sketch tuh gambar fungsi periodiknya bagaimana. Nah, kalau misalnya udah kelihatan gambarnya, kalian bisa menentukan itu fungsi genap atau ganjil. Jadi untuk membedakan fungsi genap atau ganjil itu pakainya, bentar, mana sini. Nah, fungsi genap atau ganjil itu ini ya, kamu ngeliatnya ini ya. Jadi sebenarnya itu kan ini titik kesetimbangan nih, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya fungsi periodik itu yang namanya fungsi periodik itu sebelah kiri sama kanan itu sama ya. Nah, ini kan sama nih, satu kotak, ini juga ada dua kotak yang sebelah kiri titik kesetimbangan. Nah, ini juga ada dua kotak ya enggak? Jadi ada satu periode di sebelah kiri juga ada satu periode gelombang. Nah, di sini juga iya kan? Ini juga jadi kesetimbangan. Nah, ini juga ada kayak dua kotak ya, atau satu periode. Di sini juga ada dua kotak. Berarti ini namanya fungsi periodik ya. Nah, itulah nanti baru kita bisa menentukan kalau fungsi ini ganjil atau genap. Nah, fungsi ganjil atau genap itu ngelihatnya dari sininya ya. Aduh, maaf. Nah, dari sininya. Nah, ini karena puncak ketemu puncak, makanya dia dinamakan fungsi genap atau fungsi kosinus. Kalau misalnya dia ketemunya bukit sama lembah, ya kan, berarti dia adalah fungsi sinus atau fungsi ganjil. Ya, jadi kamu ngelihatnya di sebelah kiri titik kesetimbangan ya, atau sama kanan titik kesetimbangan. Gitu ya, cara melihatnya. Kalau misalnya nih nanti kalian gambar, ternyata gambarnya itu gini. Bentar, mana di sini mana ya? Di sini nih. Saya gambarnya itu ini, terus, nah, ternyata ketika kita sudah menentukan batasnya, ternyata gambarnya gini. Nah, kira-kira ini fungsi periodik atau enggak? Gini deh, fungsi periodik atau enggak kira-kira? Kalau gambarnya kayak gini. Enggak, Ibu ya. Enggak ya, karena kenapa? Karena di sebelah kiri kan ada satu garis, sebelah kanan ada. Nah, di sebelah kanan ada yang garis yang ini, nah di sini nggak ada nih.
Terus di sebelah kanan juga ada garis kayak gini, tapi di sini yang sebelah kiri titik kesetimbangan nggak ada. Berarti ini tidak periodik. Kalau tidak periodik, berarti ya kalian harus apa ya, untuk menentukan fungsi genap atau ganjilnya itu kalian harus membuktikan satu-satu dengan menggunakan yang tadi ya rumus apa namanya fungsi ganjil atau genap ya dengan menggunakan rumus A omega sama B omega ya. Kan pasti nanti batasnya beda-beda tuh untuk yang fungsi ganjil atau genap. Nah, ini fungsi ganjil atau genap dulu ya. Ini udah lah ya. Nah, kita kembali ke integral Fourier-nya. Jadi gitu ya. Jadi untuk menentukan sebenarnya untuk menentukan integral Fourier itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu langsung menggunakan rumus fx, di mana kita harus mencari a omega dan b omeganya. Cara yang kedua itu kita bisa langsung menggunakan fungsi ganjil atau genap ya. Tapi syaratnya gambarnya itu harus jelas atau periodik gitu ya. Atau apa ya namanya ya fungsinya itu harus periodik. Nah, itu sebenarnya ada dua cara ya untuk menentukan integral atau bentuk integral Fourier-nya ya. Nah, cara yang pertama dulu ya, kita menggunakan cara yang pertama aja yang fx ya. Kita mencari fx-nya dulu. Jadi integral Fourier itu nyari fx ya, teman-teman. Nah, itu cara dan ini udah direkam kan ya? Saya hapus-hapus ini soalnya. Sudah Ibu, sudah Udah ya, direkam. oke. Ini kayaknya terlalu instan deh, bentar. Saya tambah aja deh. Use light aja. Oh ya kalian itu ya, maksudnya apa namanya? Udah mulai PKL ya semester 6 ya. Kira-kira Sekarang udah semester kalian 7 tuh Ibu mulainya. oh iya semester 7 tapi kan perizinannya katanya kalau Ah, misalnya iya, sekarang sekolahnya itu ya ditentuin dari dosennya kan, dari prodi. iya dari prodi Ibu. Mm-mm. Hmm, sebentar. Ini saya biar udah bingung. Oke. Nah, ya kita lanjut. Nah, ini kita mencari bentuk Fourier integralnya ya. Cara yang pertama dulu, kita menentukan batasnya dulu. Menentukan batas integral. Nah, cara menentukan batas integral itu yang pertama kita lihat. Jadi ketika fx-nya itu sama dengan satu, ini jika x mutlaknya itu kurang dari satu. Ya, nah kita fokus ke ini dulu. Fx sama dengan satu jika x mutlaknya kurang dari satu. Jadi yang harus diingat, apapun yang dimutlakan itu nilainya jadinya positif. Misalnya minus 3 dimutlakan jadinya 3. Minus 5 dimutlakan jadinya 5 dan seterusnya. Nah, kita lah mencari batasnya dulu ya. Nah, ini karena x dimutlakkan itu kurang dari satu ya, berarti di sini nih satu. Kemudian kita lihat, misalnya ini minus yang kurang dari satu kan ada 0,9 ya enggak? Terus ada 0,5, 0, terus minus 0,5 misalnya minus 0,7,
minus 0,8, minus 1, kemudian minus 1,2, dan seterusnya ya. Nah, kita lihat. Kalau misalnya 0,9 itu kurang dari satu nggak? Kurang Ibu. Nah, 0,9 itu kurang dari satu. Kalau misalnya minus 0,5, tapi kan dimutlakan. Kalau minus 0,5 dimutlakan kan jadinya 0,5 ya. Ya nggak? 0,5 kurang dari satu nggak? Kurang Bu. Mm-mm. Terus kalau misalnya minus 1,2 kurang dari satu atau tidak? Lebih. Nah, benar, lebih kan? Jadi kita tentukan nih batasnya. Jadi nanti batasnya itu dari minus satu sampai dengan satu. Kalau misalnya 1,2 kan lebih dari satu ya nggak? 1,1 lebih dari satu, berarti kan nggak termasuk tuh yang ke sana. Berarti kita batasnya cuma dari minus satu sampai dengan satu. Jadi nanti kita menuliskan integralnya nanti minus satu sampai satu. Ya, ini batasan yang pertama. Paham nggak? Paham nggak kira-kira nih? Nah, nanti kalau misalnya digambarkan gini nanti. Gambarnya di sini aja ya. Nah, jadi gambarnya itu, ya itu kita harus tahu batasannya dulu ya. Ini kan satu ya, Kak. Y-nya kan antara 0 sampai 1, berarti ini satu. Terus untuk yang batasan pertama itu minus 1 sampai 1, berarti kan dari sini, sini, ini satu, ini minus satu. Nah, ketika dari minus 1 sampai 1, ternyata dia fx-nya nilainya satu. Nah, satu kan di sini. Dah, ini baru segaris aja nih, baru sampai sini. Paham ya? Terus kita lanjut ke batas yang kedua. Batas yang kedua, fx-nya itu, fx-nya itu 0 jika x mutlaknya lebih dari satu. Seperti tadi lagi ya, jadi kita menentukan batasnya dulu. Nah, di sini kita coba dulu deh. Misalnya ini kan x lebih dari satu ya. Nah, misalnya ini satu. Ini 1,1, 1,2, 1,3 sampai tak terhingga. Nah, kira-kira itu lebih dari satu nggak? Tak terhingga kan lebih dari satu ya. 1,1 lebih dari satu nggak? Ya kan? Lebih Nah, Bu. karena dia lebih dari satu, makanya nanti batasannya itu dari satu sampai dengan tak terhingga. Karena itu termasuk X yang lebih dari satu. Nah, kalau digambar di sini berarti gini. Nah, gini kan, karena dari satu sampai dengan tater hingga kan nggak tahu tuh sampai mana ya kan. Gitu udah ya. Terus kita lanjut ke yang berikutnya. Kira-kira kalau misalnya kayak gini, periodik nggak? Ber Belum ya, Bergabung. ya nggak? Iya. Belum kan? Nah, ini tinggal yang kiri nih. Berarti kayaknya ada batasan satu lagi. Berarti kita harus cari lagi nih batasan yang untuk sebelah kiri. Nah, caranya gini lagi. Berarti kan fx sama dengan nol ya. Kenapa nol? Karena kan kita sebenarnya butuh untuk menyamai ini kan. Makanya pakainya yang fx sama dengan nol. Nah, terus jika x mutlaknya lebih dari satu lagi nih. Nah, kita tinjau lagi nih. Berarti kan otomatis dia itu dari minus satu ya enggak nih? Minus satu sampai dengan minus tak terhingga coba ya. Nah, ini misalnya minus satu kan, ini minus, ini kan nol ya. Satu, dua. Berarti ini minus dua, terus minus tiga, minus empat, minus 500 sampai dengan minus terhingga. Kita coba lihat. Kalau misalnya minus 500, ya kan, dimutlakan, itu kan jadinya 500. 500 lebih dari satu nggak? Iya kan? Ibu. Lebih dari satu. Terus
minus tak terhingga dimutolakan jadinya tak terhingga. Tak terhingga lebih dari satu nggak? Iya, berarti kita langsung menentukan aja batasnya. Nah, batasnya berarti dari minus tak terhingga sampai dengan minus satu. Ya, gitu. Dah, berarti kalau bisa digambarkan, ini, di sini. Jadi kan dari minus satu sampai dengan tak terhingga. Dah, tinggal dihubungkan. Sama nggak sebelah kiri sama kanan? Sama kan? Nah, ini sudah kelihatan fungsi periodiknya. Nah, kalau dari sini udah muncul gambarnya, sebenarnya kalian bisa untuk menentukan Fourier integralnya tadi bisa menggunakan cara fx mencari ax-nya ya, a omega sama b omega atau bisa dengan menggunakan itu fungsi apa tadi ya? Cos ya. Fungsi cos atau fungsi ganjil ya. Fungsi cos berarti fungsi genap ya. Nah, kalau misalnya fungsi genap kan sebenarnya kita tinggal nyari apa coba? Nyari A omega aja. Ya nggak, karena B omeganya itu sama dengan hmm, 0. Ya kan? Gitu. Paham sampai sini? Nanti saya bantu uraikan nih satu-satu. Paham ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini dulu nih? Kita menentukan batas integralnya dulu. Ya Paham, udah, Bu. oke, saya lanjut ya. Hmm, sebentar. Tadi kan sudah diperoleh batasannya, tinggal kita mencari pakai fx ya. Mencari apa integral y-nya. Hmm, nah, yang pertama untuk mencari fx itu kita harus cari a omeganya dulu. Caranya rumus a omega apa kemarin? Satu per pi integral dari minus tak terhingga sampai dengan tak terhingga fungsi dari v cos omega v dv. Ini ya, rumus A omega. Nah, udah tinggal kita jabarkan. Berarti A omega sama dengan satu per pi. Nah, minus tak terhingga ini itu dijabarkan ya. Dijabarkannya berarti ini minus tak terhingga sampai dengan apa tadi? Jadi kan minus tak terhingga sampai dengan minus satu, ya kan? Nah, fungsi X tadi apa ya minus satu hingga sampai dengan minus satu? Oh, Ibu. Nah, benar. Masih memperhatikan ya. Fungsi V-nya itu kan nol ya. Nol dikalikan cos omega V dV. Dah, ditambah. Nah, tadi kan ada batasannya lagi tuh. Dari minus satu sampai satu ya. Minus satu sampai satu itu tadi batasannya untuk fx yang satu ya enggak? Iya, Ibu. Satu dikalikan cos omega V dV. Nah, ditambah lagi, berarti kan ini satu, berarti di sini juga satu, sampai dengan tak terhingga.
F-nya berapa? Nol ya? Atau fx-nya ya? Nol dikalikan cos omega V dV. Dah, sampai sini paham? Paham, Bu. Dah ya. Sebenarnya kenapa dijabarkan? Sebenarnya kan sama. Jadi nanti ini dicoret, ya kan? Ini dicoret. Terus ini sama, ini juga sama dicoret. Tinggalkan minus tak terhingga sama dengan tak terhingga. Sama kan? Itu ya sebenarnya asal muasalnya. Nah, udah kita lanjut. Berarti satu per pi integral dari, nah ini kan nol ya, ya nggak? Apapun yang dikalikan nol itu nol. Ini udah jelas nol. Nah, ini ada nilainya nih karena ini satu, ya kan? Berarti minus satu sampai dengan satu cos omega V dV. Nah, ini kira-kira nol nggak? Nol lagi kan? Ini nol, ini juga nol. Berarti tinggal yang tengah aja. Udah, berarti kita mengolah yang tengah. Berarti satu per pi dalam kurung. Nah, di sini yang harus kalian tahu, yang harus kalian ingat ya, integral, misalnya nih, integral eh, cos omega V dV. Ya, nah nanti hasilnya itu karena ini diintegralkan terhadap dV, berarti yang mengikuti V itu kan omega. Jadi yang mengikuti V itu adalah diseper nanti satu per omega integral cos. Berarti apa integral cos? Masih ingat nggak integral cos? Sini, Bu. Betul. Sin. Sin omega V dV. Gitu ya. Paham ya? Misalnya lagi nih. Integral dari sin omega V dV apa integralnya? Integral sin. Cos, Bu. Apa? Apa tadi Mbak Aulia ya? In cos bukan, Bu, integral. Betul. Minus cos ya. Oh, diseper jangan lupa. Jadi satu per omega minus cos omega V. Ya, ini dV-nya harusnya hilang. Dan gitu ya, yang harus kalian ingat ya. Jadi kita hapus. Kita kembali ke soal. Oke, nah tinggal kayak tadi ya, berarti satu per omega sin omega V. Nah, ini batasannya dari minus satu sampai dengan satu. Dah, satu per. Nah, omeganya kan bisa dikeluarkan. Satu per omega dalam kurung sin. Nah, karena ini tadi kan diintegralkan terhadap V, berarti V-nya ini disubstitusi dengan satu sama minus satu. Berarti sinus omega dikalikan satu omega ya. Terus dikurangi sinus omega dikalikan minus satu, berarti sinus minus omega. Gini, ya enggak? Nah, untuk mengingat trigonometri ya, ini kan biar nanti bisa dijumlahkan atau dikurangkan, ini harus dijadiin yang minus omega harus jadiin omega. Caranya yang perlu kalian ingat adalah sinus omega, oh salah maaf, bukan sinus omega ya. Sinus minus omega itu sama dengan minus sin omega ya. Ini SMA ya tentang trigonometri. Ini ya, kalian harus paham ini. Nah, jadi ini bisa diubah nih bentuknya satu per pi omega dalam kurung sin omega. Karena ini minus sin jadinya plus ya enggak?
plus sin omega. Dah, ini sin omega sama sin omega kan bisa dijumlah, ya enggak? Jadinya nanti 1/pi omega dikalikan 2 sin omega. Atau kalau ditulis 2/pi omega sin omega. Dah, ini ketemu nilai koefisien dari A omeganya. Paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Terus tinggal yang B omega. Nah, B omega sama kalau tadi A omega itu cos, kalau misalnya B omega itu sin. Berarti 1/pi minus tak terhingga fungsi dari V sinus omega V dV. Nah, tinggal dijabarkan ya. Berarti 1/pi dalam kurung kayak tadi minus tak hingga sampai dengan -1 itu kan 0 ya f-nya atau fungsi dari v atau fungsi dari x-nya dikalikan sin omega v dv ditambah -1 sampai dengan 1 ya. 1 sinus omega v dv ditambah 1 sampai dengan tak terhingga sin omega v dv. Dah, yang 0 otomatis ini nih, ini 0. Ini ada nilainya yang tengah. Ini juga, oh ini dikalikan 0 ya, jangan lupa. Ini juga hasilnya 0. Jadi tinggal yang di tengah. Berarti 1/pi integral dari -1 sampai dengan 1 sinus omega V dV. Dah, kayak tadi caranya berarti 1/pi omega ya. 1 per omega soalnya. Oh ini langsung. Dalam kurung, nah integral dari sin adalah minus cos. Minus cosnya saya taruh di luar ya di sini. Cos omega V. Dan batasannya dari -1 sampai 1. Dan berarti -1/pi omega dalam kurung cos omega dikalikan VV-nya ketika disubstitusikan menjadi 1 berarti kan cos omega ya. Terus dikurangi cos minus omega karena omega dikalikan -1 jadinya cos minus omega. Nah, kayak tadi lagi kan ya. Nah, ini berarti yang harus kalian tahu lagi, ingat cos minus omega itu sama dengan cos omega ya. Jadi nanti bisa diubah -1/pi omega dalam kurung cos omega dikurangi cos omega. Cos omega dikurangi cos omega kan 0. 0 dikalikan apapun jadinya hasilnya 0. Jadi B omeganya ini 0. Sesuai nggak tadi sama fungsi dari cos? Sesuai nggak? Sesuai Ibu. Nah, sesuai. Berarti ini bisa disimpulkan kalau misalnya dari batasan yang tadi, dari fungsi yang tadi, dari gambar yang tadi, itu betul nih, terbukti. Kalau ini adalah fungsi kosinus ya. Karena B omeganya itu 0. Gitu. Em, nah, makanya nanti kan kita mencari fx ya. Jadi lebih gampang tuh kalau misalnya kalian sudah tahu apa namanya gambarnya, sudah tahu ini fungsi kosinus atau fungsi sinus, jadi kalian tinggal fokus ke salah satunya ya enggak. Kalau misalnya udah fungsi sinus, ya udah kita tinggal nyari B omeganya, karena A omeganya itu 0. Kalau misalnya kita itu adalah gambarnya fungsi kosinus, ya kita langsung fokus ke A omeganya aja, kita nyari A omeganya, karena B omeganya itu 0. Gitu ya sebenarnya prinsipnya. Dah, em, ini kan baru A omega sama B omega ya. Ini baru mencari koefisien integralnya. Kita nanti lanjut ke yang fx-nya nih kan kita
mau menentukan fx. Nah, yang tadi, sebentar saya. Nah, tadi kan sudah didapat A sama omeganya ya. A omega sama B omega, maaf. Jadi kita bisa menentukan nilai fx-nya. Nah, untuk rumus fx itu kan 0 sampai dengan tak terhingga. Ini untuk mencari integral Fourier-nya ya. Ini rumusnya ini. A omega cos omega x ditambah B omega sinus omega x d omega. Ya, ini rumus integral Fourier. Fx-nya berarti kan sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga. Nah, A omeganya disubstitusikan. Kan kita udah dapat tuh tadi. A omeganya itu 2 per pi omega sinus omega. Nah, ini kan baru A omega dikalikan cos omega X ditambah. Nah, B omeganya kan nilainya 0 ya. Ya udah di sini 0 aja. Dalam kurung D omega. Dan berarti tinggal ini aja nih berarti 0 tak terhingga 2 per pi omega sinus omega cos omega X d omega. Dah, ini kita keluarkan ya. Jadinya kan nanti 2 per pi omega 0 sampai dengan tak terhingga. Langsung aja kali ya. Langsung kita integralkan. Dah integral dari mana nih? Integral dari sin. Apa integral dari sin? Tadi. Cos ibu. Oh ya bener. In Cos cos ya. minus. Oh ya minus cos. Tuh minus cos. Oh tapi jangan. Sebenarnya cukup gini aja deh. Ini soalnya nggak ribet juga sih. Ini nanti pakainya integral yang beda lagi. Ini aja nanti kamu langsung gini aja ya teman-teman. 0 sampai dengan tak terhingga. Bentar-bentar. Ini soalnya kalau misalnya ada dua variabel ini nanti agak ribet. Nanti kalian menjawab ini juga udah cukup kok. 2 per pi ya. Nanti ini nih integralan tetap sinus omega cos omega x d omega ini per omega. Nah ini kayak gini juga udah cukup ya. Karena agak panjang juga nanti kalau misalnya nyari satu-satu. Nah ini diperoleh bentuk integral Fourier-nya. Diperoleh dari nilai fx-nya. Gitu. Udah nih, paham? Caranya, jadi untuk menentukan integral Fourier ada dua ya. Nggak ada langkah-langkah pertamanya mencari batasnya, menggambar, kemudian mencari koefisien A omega sama B omega, baru mencari fx-nya ya. Kalau nanti disuruh eh, ini gambarnya fungsi apa? Fungsi ganjil atau fungsi genap? Atau fungsi kosinus atau fungsi sinus gitu ya. Kalau dari gambarnya udah fungsi periodik, udah bisa langsung tuh menentukan, oh ini ternyata fungsi sinus. Kalau fungsi sinus, bisa tuh mencari fx-nya. Caranya kita nyari apa namanya? Kalau fungsi kosinus aja kali ya. Kalau misalnya fungsi kosinus, kita bisa langsung nyari fx-nya. Dimana kalau fungsi kosinus, berarti b omeganya tuh 0. Ya udah kita abaikan aja. Kita tinggal nyari a omeganya, baru kita substitusikan ke fx. Jadi pasti nanti hasilnya akan sama nih.
fx yang dari tadi kita cari sama fx yang kalau misalnya udah tahu fungsi ganjil atau genapnya. Itu sebenarnya prinsipnya. Hmm, paham ya sampai sini ya? Oke. Nah, coba nih yang kedua ya, contoh soal yang kedua. Cari bentuk Fourier integralnya. Nah, ini sudah, kalau dari sini udah ada gambarnya ya enggak? Jadi ketika nilainya itu satu, dia X-nya itu antara 0 sampai 1. Berarti kan X-nya antara 0 ini sampai 1 ini ya. Dimana ketika 0 sampai 1 ini ternyata dia bernilai 1. Berarti kan di sini. Nah, ya kan? Terus ketika dia bernilai 0, ketika X-nya lebih dari 1, berarti kan di sini. Kalau gambar. Ya kan? Udah tinggal dihubungkan. Nah, kira-kira kalau gini, dia fungsi apa tuh? Sudah fungsi periodik belum? Ya, Bu ya. Apa? Yang pertama ya, Bu, gambar pertama. Oh, enggak nih. Kita, enggak nih. Maksudnya, apa namanya? Kira-kira udah tahu belum kalau misalnya dari gambar yang ini nih? Ini udah tahu belum fungsi periodik atau fungsi periodik dulu deh. Ini fungsi periodik bukan? Kan ya, Bu ya. Iya, Soalnya benar. sebelah kiri belum. Betul, karena kan sebelah kiri kan nggak ada ya. Kan pokoknya kalau fungsi menentukan fungsi periodik atau enggaknya itu cerminan ya. Kiri sama kanan itu harus beda. Nah, ini kan belum ya. Kita nggak tahu nih fungsi periodik atau bukan. Makanya kita coba. Nah, coba-cobanya tuh gini. Jadi kalau misalnya kita kosinus integral, berarti kan tinggal ditambahin tuh di sininya ya nggak? Nah, kalau kayak gini kan dia jadinya nanti kosinus, ya kan? Kalau misalnya ditambahinnya itu di sini, dia otomatis sinus. Nah, udah kalau misalnya kalian disuruh mencari eh Fourier kosinus integral yang kosinus dengan menggunakan cara ini, ya, ya udah berarti kalian harus cari tahu dulu nih batasannya. Kenapa dicari batasannya? Oh, kalau kosinus tadi berarti gimana? B omeganya itu nol, ya kan? Kita berarti fokus ke yang A omega carinya, ya. Terus kamu nyari batasannya tuh, nyari batasannya bagaimana ya? -1 sampai dengan tak terhingga atau gimana gitu kan? Ini hampir sama kayak tadi ya sebenarnya ya batasannya ya. Kalau yang ini ya enggak, kayak gambar yang tadi kan. Nah kalau misalnya yang ini lah paling yang beda. Nah coba ini untuk tugas saja kali ya. Dan coba kalian mencari fx dari yang B ya. Jadi kalian cari bentuk integral, cari bentuk integral dengan sinus ya, sinus integral atau fungsi sinus. Udah kalau misalnya fungsi sinus kan berarti kalian hanya mencari apa? Kalau fungsi sinus Di A, A, A B. omeganya kan nol ya kan? Benar. Iya, Jadi Bu. kalian hanya fokus nyari B omeganya dulu. Udah kalian udah berarti kalau misalnya udah tahu B omega langsung bisa nyari fx-nya gitu. Tapi kan untuk mencari B omega butuh batas integralnya ya. Nah, dari sini kalian bisa menentukan nih karena udah digambar, bisa menentukan batas integralnya itu dari mana ke mana dan seterusnya. Nah, ini jadi PR ya buat tugas ya. Satu nomor aja lah ini. Paham nggak kira-kira? Jadi coba aja ya. Dan pokoknya kalau misalnya kalian mau latihan soal aja ya teman-teman. Kalau misalnya teori kayaknya kalian udah
lotok juga deh kayaknya. Itu untuk apa namanya tugasnya ya yang B, mencari bentuk integralnya. Hmm, sama yang nomor 2 ya. Jadi nanti saya kirimkan aja nggak apa-apa. Kalian nanti mencari yang ini, yang 2B, Fourier sinus integral, sama nyari yang ini, tugas yang nomor 2 aja. Nomor satunya kalau misalnya mau latihan ya nggak apa-apa, tapi nanti yang dikumpulkan yang tadi sama yang nomor 2 yang ini ya. Kalau misalnya sampai A gimana? Ya udah sebenarnya kayak tadi sama. Jadi sebenarnya A-nya tinggal diganti sama satu aja ya. Ya kan misalnya ini 0. Karena itu 0 kita anggap aja di sini A. Itu kan di sini minus A gitu sebenarnya. Jadi tinggal nyari melihat batasannya mana sampai mana, kemudian gambarnya gimana gitu. Ya kalau misalnya simbol-simbol kayak gitu, ya itu tinggal diganti aja. Kalau misalnya biasanya di sini satu, ya udah kita ganti A. Kalau misalnya ada minus, berarti di sebelah kiri titik kesetimbangannya. Dah, ada pertanyaan sampai sini? Kalau saya sih nggak Udah tuh. ada. Ya, Oke, teman-teman yang lain nih ada pertanyaan nggak kira-kira? Ini ada berapa orang nih? 17. Aduh, sudah 24 ya? 22 Ibu. Oh, 22 nih. Ini mau orang nih siapa nih? Nggak datang nih. Muhammad Royhan Ilham datang. Cantika datang. Aulia Dwi. Weh, Galih. Ya Allah, kasihan banget nih Galih. Tadi ini Galih masih di kampus nih. Malamnya ya, Lih. Galih. baru baru pulang Bu, baru Ya pulang. Allah. Iya, sama-sama baru pulang ya, Lih. Ya Allah, ya Allah. Ya Udah sampai Bu, rumah. iya ya, ini langsung open Zoom. Oh, salah. Mantap saya juga. Iya, baru langsung sampai rumah baru nih. Baru buka Zoom. Ini Galih juga baru pulang nih tadi. Maghrib kali. Jam 7. Siapa lagi nih? Oh, Mas Abra, Karina, Karisa, Syifa, Talita. Nah, ini nanti yang nggak masuk tuh gimana tuh? Yang nggak masuk. Oh, deadline-nya untuk tugas ini kapan, Bu? Oh, kalau yang kemarin tugasnya sampai kapan ya? Kalau yang kemarin ya? Senin kata Ibu. Oh ya, kalau yang kemarin Senin ya. Kalau yang ini berarti Kamis ya nggak apa-apa lah. Maksimal Kamis ya. Gimana? Aman ya? Ini kan kalian semester 6 ya. Sebenarnya paham banget sih semester 6 tuh banyak banget tugas kalian ya. Pasti. Tapi ya semangat ya, semangat. Udah ya Kamis ya. Nanti kalian silakan mengerjakan. Nanti dikumpul di link G Drive yang nanti Mbak Aulia buat ya. Nanti bisa kirim ke saya ya Mbak Aulia. Dah, ada pertanyaan lagi? No, cukup sejam aja nih kita pertemuannya. Bahas soal aja. Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada karena Tadi. nggak ada ya. Karena ini juga udah jam 8:30 juga. Kita cukupkan saja ya sampai di sini. Untuk tugasnya tadi ada 2 soal. Silakan kalian latihan soal lah ya. Dikerjakan. Terima kasih ya teman-teman sudah menyempatkan waktu malam ini kita kuliah. Pokoknya harus semangat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Ibu. Oke, sama-sama. Mohon izin live ya.